Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK ceria. Kembali lagi bersama saya Ibu Dini Isnaini Effendi dari SMK PGRI 1 Kota Serang. Sudah sejak 6 bulan yang lalu ya upload video Ibu yang terakhir. Saat itu 2 bulan masa pandemi. Sekarang kita memasuki 8 bulan masa pandemi COVID-19 dan kita masih harus belajar di rumah. Walaupun kondisinya kita masih harus tetap belajar di rumah, Ibu berharap kita semua masih tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk lebih berpikir kreatif lagi, apalagi untuk anak-anak Ibu di SMK PGRI 1 Kota Serang ini, umumnya untuk semua yang menonton video ini. Di bulan ke-8 masa pandemi ini, bulan Oktober ya, saat ini bulan Oktober, beberapa waktu lalu ada kejadian hebat yang sebetulnya ada kaitannya dengan siswa-siswa SMK di seluruh Indonesia mungkin. Di bulan ke-8 masa pandemi ini ada satu kejadian yang luar biasa menghebohkan seluruh rakyat Indonesia. Saya mau mengingatkan itu kembali. Kita lihat tayangan setelah ini. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, Ibu pribadi sih merasa miris ya. Yang seharusnya masa pandemi ini kita stay at home, menjaga kesehatan, menjauhi kerumunan, tapi ternyata kejadian tersebut tidak bisa dihindari. Dalam kesempatan kali ini Ibu tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang konteks yang didemokan di video tersebut ya. Tahu kan video tadi demo tentang apa? Nah betul, video yang ditayangkan tadi adalah aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan tentang itu. Hanya mengapa ini dibahas? Mengapa Ibu tayangkan? Kemarin beredar kabar bahwa siswa SMK ikut dalam aksi demo tersebut. Dan mirisnya lagi ada beredar video yang menayangkan bahwa siswa tersebut tidak mengerti apa yang sedang mereka ikuti. Tidak percaya? Kita lihat lagi videonya. Yang mana? Malang. Kamu ke DPR ngapain? Saya ikut-ikutan apa? Mana? Cuma dari sosmed doang. Apa tuh? Kamu lihat apa dari sosmed? Lihat apa? Itu Pak, demo anak STM Pak. Demo anak STM. Terus apa kamu mau demo tentang apa di situ? Undang-undang saya, undang-undang Pak. Undang-undang apa? Yang sosmed Pak, saya nggak tahu. Iya tentang undang-undang apa kamu ininya? Yang harga. Hah? Yang itu kamu? Saya nggak tahu Pak, lupa Pak. Undang-undang apa? Lupa Pak. Hah? Yang lupa Pak saya Pak. Nggak tahu. Kamu mau ke DPR nggak tahu mau ngapain? Ngapain Le? Saya mau ikut doang. Hah? Mau ikut doang. Saya belum sampai. Kamu berapa gede banget badanmu? 2 Pak. Jadi kamu nggak tahu mau ke DPR mau ngapain? Baru jalan Pak jam 2. Oh ya udahlah. Itu dia tadi videonya. Jelas di sana dia tidak mengetahui tujuan dia mengikuti aksi tersebut itu apa. Sementara dalam kehidupan ini, bukan hanya dalam aksi tadi saja, memiliki tujuan itu penting. Ya, apalagi tujuan hidup. Ibu seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa Ibu tidak akan menjelaskan tentang Omnibus Law-nya atau tentang Undang-Undang Cipta Kerjanya. Tapi Ibu akan berbagi dengan kalian mengenai pentingnya kita memiliki tujuan sebelum kita melakukan sesuatu. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sedang heboh diperbincangkan tadi ada kaitannya dengan masa depan kalian. Karena kan anak SMK di sini pasti orientasinya nanti untuk bekerja. Hanya sekarang kita tinggal menunggu waktu ya, menunggu waktu hasilnya seperti apa tentang Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan kita doakan mudah-mudahan pada akhirnya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menguntungkan rakyat Indonesia. Sekarang kita akan lanjutkan ke diskusi kita pada
kali ini, yaitu mengenai pentingnya menentukan tujuan hidup. Ya, pentingnya menentukan tujuan hidup. Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 100 orang anak muda. Mereka ditanya mengenai tujuan hidup mereka. Dari 100 orang tersebut, 60 orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas, dia menjadi orang yang tidak jelas. 30 orang yang memiliki tujuan tetapi mereka tidak menuliskannya. Mereka menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dan dari 100 orang tersebut hanya 10 orang yang memiliki tujuan yang jelas, kemudian mereka menuliskannya, mereka menjadi orang-orang yang sukses. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penting memiliki tujuan hidup. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin berbagi dengan kalian mengenai rumus SMART. Rumus SMART ini adalah rumus untuk menentukan tujuan hidup. Kita mulai dari huruf S. S itu adalah spesifik, ya. Spesifik itu jelas. Apa yang kalian kejar itu jelas. Tujuan yang akan kalian kejar, cita-cita yang akan kalian kejar itu jelas. Tidak bersifat global. Contoh, menurut kalian ini spesifik atau tidak? Saya ingin menjadi orang yang berguna. Spesifik tidak? Betul, belum spesifik. Karena di sana berguna untuk apa? Ya, contoh yang sudah spesifik adalah saya ingin menjadi mekanik yang handal. Mekanik motor kah, mobil kah? Lebih spesifik. Yang selanjutnya, tadi spesifik S. Berikutnya M, measurable atau terukur. Dapat diukur dengan jelas. Contoh, tujuannya gini. Saya ingin membahagiakan orang tua. Sudah terukurkah? Membahagiakan orang tua? Jelas, belum terukur. Kenapa? Ukuran bahagia seseorang itu beda-beda, betul? Jadi tidak bisa diukur secara pasti. Mungkin taraf bahagianya ibu dengan taraf bahagianya orang tua ibu, maksud ibu, dengan taraf bahagianya orang tua kalian beda. Ada orang tua yang sudah bahagia, sudah sangat bangga melihat anaknya mau belajar aja, udah seneng, nggak perlu melakukan hal yang hebat, tapi udah bahagia lihat anaknya belajar atau bantuin ibunya di rumah. Jadi ukuran bahagia seseorang itu beda-beda. Lalu apa Bu yang terukur? Contoh, saya ingin memberangkatkan ayah dan ibu saya ke haji. Ya, saya ingin memberangkatkan ayah dan ibu saya beribadah haji atau umroh. Nah, itu terukur. Jadi nanti kalian harus ngitung biayanya berapa untuk perjalanan pergi umroh ke sana dan seperti itu. Itu contohnya. Spesifik udah, measurable udah. A-nya adalah achievable. Ya, achievable. Artinya dapat diraih. Achievable itu artinya dapat diraih. Ya. Jadi tujuan yang kalian miliki itu jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Kenapa Bu? Kan punya cita-cita harus setinggi langit, ya nggak? Cita-cita katanya ya harus setinggi langit. Harus bisa mengukur dengan kemampuan kalian. Karena kenapa? Kalau terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan kalian, bisa jadi nanti kalian putus asa. Ya, setelah putus asa, apa biasanya yang orang tersebut lakukan? Dia tidak mau mengejarnya lagi. Pertama karena memang mungkin dengan kemampuannya dia tidak sesuai. Kemudian jangan terlalu rendah. Karena kenapa? Tidak ada tantangannya. Mencapai suatu tujuan yang ya bisa didapatkan dengan biasa-biasa aja. Jangan juga terlalu rendah karena tidak memancing semangat kalian untuk terus mengejar. Dan itu pun harus disesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki. Gitu. Contohnya tidak memancing tidak memancing motivasi, misalnya yang tidak perlu berusaha. Ya udahlah, saya mah pengen yang gini aja lah, yang di rumah misalnya kerjaannya nunggu orang nyamper ke rumah terus dia pergi baru kerja, tidak dicari gitu, tidak ada semangat untuk itu gitu ya. Kemudian selanjutnya
Tadi udah S. Yang pertama apa? Specific. Tuh. M. Measurable. A. Achievable. Ya. Sekarang R. Relevant. Relevan itu sinkron, ya. Jadi kalian harus memiliki cita-cita yang sesuai dengan potensi yang dimiliki kalian. Sebelumnya tadi Ibu sudah sebutkan ya. Jadi ada kaitannya dengan kemampuan, dengan potensi kalian yang dimiliki oleh kalian, sehingga kalian tidak membuang-buang waktu. Kadang-kadang gini, ada orang yang karena mereka tidak nyaman, mereka tidak suka dengan pekerjaan yang mereka geluti saat itu, akhirnya mohon maaf banyak yang gagal, ya, banyak yang tidak maksimal hasil pekerjaannya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan potensinya. Biasanya ketika orang sudah memiliki potensi di situ, dia akan suka bekerja di situ dan pekerjaannya pun akan lancar. Contohnya, saya ingin kamu jago gambar nih misalnya, kalian jago gambar. Karena sudah punya modal jago gambar, jadi cita-citanya mau jadi pelukis, nyambung nggak? Nyambung dong, ya. Yang nggak nyambung kayak gimana, Bu? Kalian sekarang ada di jurusan otomotif. Tiap hari yang dikerjain tentang bengkel, urusan baut lah, urusan apa segala rupa, ya. Tapi cita-cita pengen jadi dokter kandungan misalnya, nyambung nggak? Sehari-hari yang dipelajari kesukaan kalian soal mekanik, soal otomotif. Kok terpikirkan? Nah, kira-kira gimana, itu nyambung atau enggak? Tapi kan Bu bisa dipelajari. Iya memang. Hanya kalau tidak ada kecocokan nantinya akan membuang-buang waktu. Itu yang kadang terjadi pada seseorang. Gitu. Karena dia tidak cocok, ya akhirnya pekerjaannya tidak selesai. Malah mungkin banyak usaha-usaha mohon maaf yang bangkrut, ya. Karena dia tidak memiliki kecocokan dengan potensinya. Itu. Terakhir, tadi S-nya apa? Sambil Ibu ingat-ingat nih. S specific. M measurable. A achievable. R relevant. T-nya yang terakhir adalah timely. Kalian harus punya batasan waktu, ya. Kalian harus punya batasan waktu yang jelas. Untuk apa Bu tujuannya? Gini deh, biasanya nih, kalau kita mau melakukan sesuatu, nggak ada batasan waktu, nggak ada ujung, nggak ada apa sih namanya itu, ya nggak ada terakhirnya kapan gitu, nggak ada batasannya kapan. Biasanya jadinya gimana? Misalnya Ibu kasih tugas nih, ya, Ibu kasih tugas, ya udahlah nanti dikumpulinnya kapan aja. Biasanya yang terjadi pada kalian apa? Ngerjain tugasnya ditunda-tunda kan, leha-leha, karena ya Bu dirinya juga nggak ngasih batasan waktu dikumpulinnya kapan. Nah itu pentingnya batasan waktu supaya apa? Supaya kaliannya tepat mengerjakan waktunya. Terus ada semangat untuk menyelesaikan tujuan tersebut sebelum batasan waktu yang ada. Atau ya kalau ngaretnya pas lah. Kaitkan dong Bu sama tujuan hidup dengan cita-cita. Kalian harus punya batasan waktu yang jelas. Sekarang usia kalian berapa? Ada yang 17 ya, ada yang 18, 15, 16 ya. Nah dari sekarang kalian harus udah bisa menentukan. Usia 20 tahun misalnya, saya ingin bekerja. Usia 25 tahun saya menikah. Usia 26 tahun saya punya rumah. Usia 27 tahun misalnya, saya punya mobil dan seterusnya. Punya kendaraan, punya anak, punya tanah. Teruslah semuanya. Jadi punya batasan waktu. Supaya kalian semangat untuk mencapai itu. Tidak mengulur-ngulur waktu atau tidak berleha-leha. Karena kalian kan tahu apa yang tidak bisa diulang dalam kehidupan ini? Betul, waktu. Banyak yang menyadari di akhir-akhir, kemana aja ya saya selama ini? Kemana aja ya, apa ya yang sudah saya lakukan? Waktu itu kan tidak bisa diputar lagi. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin waktu yang kalian punya, maksimalkan untuk kalian mencapai tujuan hidup kalian. Nah, sudah sampai ya tadi di huruf T. Jadi udah pas tuh, udah 5 ya. Sumber materi yang Ibu jelaskan tadi dari modul siswa program pelatihan kesiapan kerja dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik Save the Children ini. Nanti kalian yang mau baca lebih jelasnya bisa ke ruang BK kalau pandemi ini sudah berakhir ya. Sekarang
Boleh dong kita review ya hasil dari apa yang telah kita diskusikan hari ini. Ibu ingin kalian menuliskan profesi apa yang kalian inginkan di masa depan, atau cita-cita apa yang ingin kalian capai di masa depan. Kalian tuliskan cita-cita tersebut dan berikan alasannya. Tentunya dikaitkan dengan potensi yang kalian miliki, ya. Itu silahkan kalian tulis di kertas, kemudian foto, kirimkan di Google Classroom masing-masing, ya. Nah, untuk kalian yang punya pertanyaan seputar materi ini atau pertanyaan-pertanyaan yang lain nih, yang misalnya Bu, saya pengen curhat dan lain sebagainya, ya. Untuk yang mau curhat, nanti akan Ibu sertakan email Ibu. Untuk yang punya pertanyaan seputar materi ini, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Atau untuk kalian semua yang menonton video ini juga, yang mau berdiskusi dengan saya selaku guru BK di SMK PGRI 1 Kota Serang, silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, atau mungkin ada masukan kedepannya harus membuat video tentang apa, tentunya yang ada kaitannya dengan guru BK, ya. Atau ada evaluasi mungkin perbaikan-perbaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan khususnya untuk anak-anak atau siswa-siswa di SMK PGRI 1 Kota Serang, semangat kerjakan review tugasnya, ya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK ceria.